Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dalam mata kuliah farmakoterapi. Yang akan kita bahas kali ini adalah farmakoterapi untuk penyakit kanker. Jadi, pada materi kali ini saya akan membahas secara umum bagaimana terapi kanker. Karena pada dasarnya sebetulnya kanker itu ada yang berupa kanker padat atau kanker solid ya, solid cancer. Ada juga yang berupa kanker cairan ya atau liquid cancer. Dan berbeda jenis kankernya itu algoritma terapinya akan berbeda pula. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah farmakoterapi kanker secara umum. Perlu teman-teman ketahui bahwa kanker merupakan bentuk pertumbuhan sel yang abnormal ya, yang tidak terkendali. Jadi ada sel-sel ya yang bertumbuh terus-menerus dan tidak terkendali. Untuk karakteristiknya atau ciri khas dari kanker itu adanya pembentukan massa sel yang kita kenal dengan istilah tumor ya. Tumor sebagai konsekuensi dari pertumbuhan baru atau yang biasa disebut dengan neoplasma. Nah, kanker ya, sel tumor atau sel kanker ini dia memiliki fungsi sendiri ya. Jadi dia memiliki cara untuk berkembang biak sendiri gitu ya, tidak mengikuti proses perkembangan sel yang terjadi pada tubuh manusia pada umumnya. Nah, namun tidak semua sel kanker itu berkembang menjadi tumor ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kanker itu ada yang berbentuknya padat, gitu ya, ada yang berbentuknya cairan. Nah, untuk kanker yang berupa padatan, jadi solid cancer, itu biasanya ditemukan ada massa tumornya. Nah, tumor itu adalah bentuk dari pertumbuhan sel yang terus-menerus ya, pertumbuhan sel yang abnormal, berkembang biak, bertumbuh massa selnya dengan tidak terkendali sehingga terbentuk massa tumor. Namun untuk liquid cancer contohnya pada penyakit kanker darah atau yang biasanya disebut sebagai leukemia gitu ya, itu merupakan salah satu contoh kanker liquid atau kanker cair ya, cairan yang tidak ditemukan adanya pertumbuhan sel tumor. Nah, insiden yang mengawali sebagai pendahuluan ya teman-teman, insiden kejadian kanker, kita lihat ya beberapa jenis kanker yang pada umumnya bisa menyerang manusia. Untuk laki-laki itu paling besar kejadiannya adalah kanker prostat. Itu ya, kemudian ada kanker paru-paru, kemudian juga ada kanker usus, kanker rektal, kemudian kanker pada kandung kemih. Kemudian ada pula kejadiannya sebesar 4% pada laki-laki ada limfoma non-Hodgkin. Kemudian ada juga dengan kejadian sekitar 4% ini melanoma atau kanker pada kulit ya. Kemudian kanker juga bisa tumbuh di area ginjal. Kemudian leukemia itu kanker darah, di mana leukemia ini biasanya ditandai dengan meningkatnya jumlah sel darah putih. Kemudian sebanyak 3% ya, itu juga ada ya insiden kanker faring dan biasanya juga terjadi di area rongga mulut. Kemudian ada juga kanker pankreas. Sedangkan pada perempuan, kejadian paling banyak adalah breast cancer atau kanker payudara ya, sebanyak 26%. Diikuti dengan kanker paru-paru,
kemudian ada kanker usus dan rektal, kemudian ada uterine corpus atau kanker yang menyerang pada uterus, ya, kemudian non-Hodgkin lymphoma, ada melanoma ya atau kanker pada kulit, kemudian thyroid cancer, kanker ovarium, ya, kemudian ada kanker pada ginjal dan juga leukemia. Nah, ternyata teman-teman, kejadian kanker itu jenis kankernya ya, kalau pada laki-laki berdasarkan data yang teman-teman lihat di layar, pada perempuan lebih banyak kejadian breast cancer dibandingkan kalau sedangkan pada laki-laki ya, di sini kita lihat yang paling besar adalah persentase kejadian kanker prostat. Banyak faktor ya yang menyebabkan kanker ini bisa terjadi pada manusia. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian tidak lupa juga insiden kanker ini pada perempuan sekarang ini juga meningkat kasus kanker serviks ya. Namun untuk pencegahannya sekarang sudah digaungkan ya, sudah banyak disampaikan. Salah satu pencegahannya bisa dengan melakukan vaksinasi HPV. Nah, di layar teman-teman bisa melihat data kematian ya karena kanker. Nah, ini pada laki-laki dan perempuan. Di sini kejadian kematian ya, angka kematian karena kanker itu paling besar baik laki-laki ataupun perempuan disebabkan karena kanker paru-paru. Diikuti dengan breast cancer pada perempuan dan prostate cancer pada laki-laki. Nah, inilah kenapa teman-teman kanker ya itu menjadi concern atau menjadi salah satu hal yang harus teman-teman kuasai betul bagaimana farmakoterapinya, mengingat ya kadang-kadang gitu ya, kebanyakan pada saat ini kanker itu ditemukan tidak lagi pada stadium awal, melainkan sudah dalam stadium lanjut, sehingga penanganannya pun ketika ditemukan di stadium akhir ya, artinya metastasis atau sel kanker itu sudah menyebar ke organ yang lain, maka akan semakin sulit pula untuk diterapi. Nah, kita lihat ya jenis-jenis tumor. Tumor itu ada yang jinak ya, yang memang jinak, artinya apa yang dikatakan tumor jinak itu adalah tumor atau sel-sel tumor yang tidak mudah berkembang ya, perkembangannya tidak tidak relatif tidak cepat ya, atau biasanya dalam istilah lainnya, istilah asing, biasanya disebut dengan benign tumor ya. Nah, tumor jinak ini ada yang tetap jinak ya sampai kapanpun begitu ya. Namun ada juga tumor-tumor jinak yang bisa berkembang menjadi tumor ganas atau biasanya disebut dengan malignansi. Nah, bagaimana sel-sel kanker ini bisa berkembang biak ya, bisa ada di dalam tubuh seseorang, itu kaitannya dengan gen ya, gen yang yang ada di dalam tubuh kita. Teman-teman ketahui susunan basa dari DNA kita itu bervariasi, dan juga pada kondisi tertentu DNA pada tubuh manusia itu bisa mengalami mutasi genetik. Jadi ada perpindahan atau perubahan susunan asam amino dan juga basa nitrogennya, sehingga bisa menyebabkan beberapa konsekuensi ya, seperti misalnya ada peningkatan sensitivitas terhadap sinyal proliferasi. Jadi suatu sel bisa
dengan lebih cepat melakukan pembelahan dan memperbanyak diri. Kemudian juga bisa menyebabkan hilangnya integritas dari jaringan, jadi jaringannya menjadi lebih longgar begitu ya. Kemudian hilangnya sensitivitas terhadap kematian sel terprogram atau yang biasa disebut sebagai apoptosis. Nah, kita lihat apa perbedaan tadi ya benign versus malignansi dari tumor. Tumor jinak itu biasanya ditandai dengan peningkatan jumlah sel, fungsi, dan morfologi sel. Namun, ya peningkatan ini dikatakan jumlahnya masih normal ya, masih dalam batas normal. Kemudian, tumor jinak ini biasanya belum melakukan infiltrasi atau belum menyebar ke jaringan tubuh yang lain atau ke organ tubuh yang lain. Sedangkan untuk tumor ganas di sini adanya peningkatan jumlah sel, kemudian perubahan fungsi dari sel, dan juga morfologi atau bentuk selnya bisa berubah sehingga bisa menyebabkan kehilangan fungsi fisiologis dari suatu organ ya karena adanya pertumbuhan sel yang hiperaktif. Biasanya tumor ganas ini bisa dengan cepat melakukan infiltrasi atau menyebar ke jaringan yang lainnya. Istilah ini ya teman-teman kita kenal dengan istilah metastasis atau penyebaran sel sel-sel kanker dari satu organ ke organ yang lainnya. Kondisi kanker ya bisa disebabkan karena perubahan materi genetik ya. Perubahan yang dimaksud di sini adalah meningkatnya fungsi dari onkogen. Nah, onkogen itu sendiri adalah suatu gen ya yang berperan dalam proses pembentukan sel tumor, yang mana biasanya pada awal pembentukan sel tumor ada aktivasi onkogen tersebut. Yang kemudian onkogen ini akan menyebabkan pertumbuhan yang tadinya sel-selnya normal berubah menjadi sel-sel tumor. Kemudian selain adanya peningkatan fungsi onkogen, perubahan genetik ini yang bisa terjadi pada pasien-pasien kanker adalah hilangnya fungsi dari tumor suppressor gen. Tumor suppressor gen ini atau biasa juga disebut sebagai anti-onkogen, dia bekerja berkebalikan ya, berlawanan dengan onkogen. Jadi tumor suppressor gen ini adalah gen yang bisa menekan pertumbuhan tumor. Ya, sehingga anti-onkogen ini berfungsi menghalangi atau menghentikan pertumbuhan sel yang hiperaktif begitu. Nah, pada pasien kanker ya bisa terjadi mutasi genetik ya pada tumor suppressor gen ini. Ya, dia bisa mengalami mutasi genetik sehingga tumor suppressor gen kehilangan fungsinya sehingga sel-sel dapat berkembang menjadi sel kanker. Nah, berikutnya ini adalah gambaran metastasis atau metastase ya atau perkembangan sel kanker. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh ya dari epitelium yang sel epitel yang normal. Kemudian sel normal ini ketika terjadi tadi ya ada mutasi genetik atau penyebab yang lainnya bisa menyebabkan adanya kondisi displasia atau adenoma. Adenoma itu sendiri adalah salah satu ini ya bentuk dari tumor jinak. Nah,
penumpukan adenoma ini bisa kemudian berubah ya, berubah fungsi menjadi karsinoma. Nah, karsinoma itu sendiri ini ya, karsinoma adalah suatu pertumbuhan sel abnormal pada salah satu jaringan yang ada pada suatu organ. Nah, karsinoma in situ ini berarti hanya terjadi pada satu jaringan saja, kemudian karsinoma in situ ini bisa berubah ya, bisa menuju ke tahap selanjutnya yaitu invasif karsinoma. Dan di fase invasif karsinoma ini, sel-sel kanker yang tadinya berkumpul pada satu jaringan saja, dia mulai masuk ke jaringan tubuh yang lainnya, yang kemudian bisa intravasation, ya, bisa masuk ke dalam tahap intravasation. Jadi sel kanker ini teman-teman bisa membuat jalur sendiri, ya, bisa juga dia masuk ke dalam pembuluh darah gitu ya. Kemudian sel kanker sampai pada organ tubuh, bagian organ tubuh yang lainnya. Ya, dia terbawa masuk misalnya ya dalam aliran darah atau melalui jaringan kelenjar getah bening misalnya. Nah, ini kemudian akan masuk ya, kemudian dia bisa keluar sendiri. Jadi untuk sel-sel kanker ini dia bisa memiliki jalur sendiri untuk berkembang biak. Nah, kemudian dia akan menumpuk ya, bermetastasis, membentuk atau melakukan pertumbuhan hingga muncul tumor begitu ya di bagian organ tubuh yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, salah satu penyebab penyakit kanker adalah adanya kerusakan genetik ya, kerusakan susunan dari DNA kita. Nah, kerusakan tersebut bisa disebabkan karena faktor internal dan juga bisa disebabkan karena faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yang paling banyak dikenal ya, itu adalah karena adanya mutasi. Ya, mutasi genetik yang dulu mungkin teman-teman masih ingat pernah mempelajarinya ya. Mutasi genetik itu ada beberapa cara ya. Kemudian faktor internal di sini ya, misalnya ditemukan adanya mutasi genetik, maka dampaknya adalah adanya penambahan atau kehilangan materi genetik ya. Jadi misalnya ada salah satu urutan basa yang hilang, atau ada penambahan basa atau asam aminonya. Kemudian juga selain penambahan atau kehilangan materi genetik, juga bisa terjadi modifikasi ekspresi gen. Jadi fungsi dari gennya berubah, seperti yang tadi di slide sebelumnya kita membahas tentang tumor suppressor gen ya, yang mana sebetulnya gen tersebut berfungsi untuk menekan ya pertumbuhan sel kanker. Namun karena ada genomic damage ya, sehingga ada perubahan fungsi. Yang tadinya anti-onkogen itu berperan untuk menekan pertumbuhan sel kanker, karena adanya genomic damage, sehingga anti-onkogen tersebut berubah fungsi ya. Jadi dia kehilangan fungsinya, tidak bisa menekan pertumbuhan sel kanker. Kemudian yang kedua, genomic damage juga dikatakan bisa dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal, dan ini masih terus diteliti ya. Misalnya penyebab kanker ya dikarenakan adanya virus, kemudian bakteri, dan juga kerusakan genomik bisa disebabkan karena chemical ya, paparan zat toksik ya, kemudian radioaktif ya, senyawa-senyawa radioaktif, kemudian radiasi elektromagnetik, dan juga cancer treatment.
atau terapi kanker. Nah, teman-teman, termasuk dalam chemical juga ya, terapi kanker. Ada beberapa terapi kanker yang bisa menyebabkan keparahan ya kondisi kanker. Nah, kita lihat di layar teman-teman beberapa jenis obat ataupun hormon yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Yang pertama ada golongan alkylating agent. Kalau mudah-mudahan teman-teman belum lupa ya untuk jenis-jenis atau contoh golongan dan obat kanker yang pernah kita pelajari di mata kuliah farmakologi 2. Nah, alkylating agent seperti chlorambucil, kemudian nitrous urea, ini adalah obat yang biasa digunakan untuk kanker dan ternyata obat-obatan ini bisa menyebabkan penyakit leukemia. Kemudian anabolik steroid ya, obat-obat anabolik steroid ini juga bisa menyebabkan kondisi kanker hati. Kemudian golongan antrasiklin, kalau teman-teman masih ingat, contoh obatnya ada doxorubicin. Nah, doxorubicin ini bisa memiliki efek samping ya, bisa menyebabkan leukemia. Kemudian ada juga terapi hormon. Nah, biasanya terapi hormon ini juga dia menjadi terapi tambahan ya pada kondisi kanker seperti kanker payudara begitu. Nah, ini ada misalnya antiestrogen, contoh obatnya ada tamoxifen. Nah, ini juga bisa menyebabkan kondisi kanker endometrium. Kemudian kalau kita lihat ya ke bawah, ini ada immunosuppressive drug atau obat-obat yang bisa menekan sistem imun. Contohnya ada siklosporin, kemudian azathioprin. Ini juga bisa menyebabkan kanker. Di sini disebutkan kanker limfoma dan juga kanker kulit. Nah, ini adalah contoh beberapa obat dan juga hormon-hormon yang diketahui dapat menyebabkan penyakit kanker ya pada manusia. Nah, teman-teman, berdasarkan data yang ada begitu ya, tumor-tumor yang ada bisa diklasifikasikan berdasarkan tipe jaringannya. Kita lihat misalnya di jaringan epitel ya. Di jaringan epitel misalnya di permukaan sel epitel atau di permukaan kulit begitu. Nah, bentuk benign-nya atau bentuk tumor jinaknya itu biasanya berbentuk papiloma. Nah, papiloma itu seperti kutil begitu ya. Itu bentuk tumor jinaknya. Sedangkan dalam bentuk ganasnya itu bisa berupa karsinoma ya, atau penumpukan sel-sel kanker. Kemudian misalnya pada jaringan connective tissue ya, atau jaringan konektif ini misalnya di tulang ya, di tulang ini kalau tumornya jinak dikenal dengan istilah osteoma, sedangkan jika tumornya ganas itu istilah yang dipakai adalah osteosarkoma. Nah, jadi kalau teman-teman mendengar istilah osteosarkoma itu menunjukkan adanya pertumbuhan tumor ganas ya pada tulang. Kemudian misalnya pada jaringan sumsum tulang belakang gitu ya. Ini bentuk jinaknya tidak ada ya. Ini ya sumsum tulang belakang di sini. Bentuk jinaknya tidak ada. Ini untuk tumor ganasnya disebut sebagai leukemia. Kemudian misalnya pada sel saraf itu ya, untuk bentuk jinaknya, tumor jinaknya disebut sebagai neurofibroma, sedangkan bentuk ganasnya
disebut sebagai neurofibrosarkoma. Nah, ini beberapa istilah ya, klasifikasi tumor berdasarkan tipe jaringannya. Ada yang jinak, ada juga yang ganas. Nah, dalam prakteknya kita tahu tumor itu jinak atau ganas bagaimana caranya? Biasanya akan diambil ya sampel ya sampel sel tumornya, kemudian akan dilihat ya di laboratorium apakah sel tumor yang ada pada sampel tersebut merupakan tumor jinak atau tumor ganas. Kanker bisa disembuhkan ya, misalnya melalui operasi dan juga melalui radiasi ya, sebelum mengalami fase metastasis. Nah, tapi kalau sudah suatu kanker itu sudah metastasis atau sudah menyebar ke organ tubuh yang lainnya, maka proses penyembuhannya juga akan semakin sulit. Dan tidak mungkin ya biasanya dicegah tidak dilakukan operasi ya apabila memang sel kankernya sudah metastasis ke banyak organ tubuh gitu. Dan sekali lagi, operasi bisa dilakukan jika tumornya adalah kankernya adalah solid cancer ya, atau kanker yang memang ada tumornya. Jadi operasi merupakan salah satu first line terapi ya pada solid cancer. Jadi setelah pasien dioperasi, diambil sel tumornya, biasanya setelah itu baru dilakukan kemoterapi. Nah, penting melakukan deteksi dini kanker. Yang paling umum ya, biasanya pada perempuan ada bisa melakukan deteksi dini kanker payudara. Bisa dilakukan ya, ini terutama untuk usia 20 tahun ke atas. Itu bisa dilakukan per bulan ya, atau juga setiap 3 tahun untuk usia yang lebih lanjut. Selain melakukan sadari ya atau periksa payudara sendiri, juga bisa dilakukan clinical breast examination. Untuk clinical breast examination ini dengan bantuan tenaga kesehatan ya, jadi kita melakukan periksa ke dokter, atau juga bisa dilakukan menggunakan alat yang disebut mamografi ya, pemeriksaan mamografi. Ini biasanya untuk usia 40 tahun ke atas. Deteksi dini yang umum dilakukan itu juga bisa dilakukan untuk kanker kolorektal ya, jadi kanker usus dan juga kanker rektum itu bisa dilakukan deteksi dini. Ini dengan dilakukan di rumah sakit biasanya. Kemudian juga prostat cancer, kanker serviks. Ini ya, kanker serviks ini biasanya bisa dilakukan dengan cara pap smear ya, pap smear. Biasanya juga dilakukan di rumah sakit ya ini. Kemudian untuk endometrial cancer di sini disebutkan ketika usia sudah memasuki menopause ya, sudah tidak lagi ada menstruasi, maka dianjurkan untuk melakukan screening ya, pemeriksaan atau deteksi dini untuk kanker endometrium. Nah, kemudian ada 7 tanda kemungkinan kanker, namun yang ada di layar ini, yang ada di slide ini sangat umum ya teman-teman, artinya tidak spesifik terjadi pada setiap pasien yang mengalami kanker. Ya, jadi misalnya ada perubahan kebiasaan urinasi atau defekasi, jadi berkemih atau buang air besarnya ada perubahan, misalnya ada berak darah atau kencing darah begitu ya. Defekasi atau buang air besar tidak bisa buang air besar misalnya ya, itu bisa menjadi salah satu warning ya bagi pasien, bisa untuk segera memeriksakan dirinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian misalnya ada luka yang tidak kunjung sembuh
misalnya juga ada perdarahan yang tidak normal, demam yang tidak kunjung turun gitu ya, suhunya meskipun sudah dengan sudah diberikan antipiretik. Kemudian kalau pada perempuan misalnya ada gumpalan ya, dirasakan ada gumpalan atau benjolan di area payudara ataupun di sekitar ketiak. Kemudian kesulitan menelan dan gangguan pencernaan, ini untuk kanker di saluran pencernaan. Kemudian misalnya ada perubahan yang nyata pada kutil ataupun tahi lalat yang dimiliki ya, misalnya bertambah besar ukurannya gitu ya, itu patut dicurigai dan patut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau pada anak ya, kalau pada anak-anak, jadi kanker itu juga bisa menyerang anak-anak tentunya ya teman-teman. Kalau pada anak-anak itu yang paling banyak kejadiannya adalah kanker darah ya, leukemia. Nah, biasanya ditandai dengan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti, ya, dan terjadinya berkelanjutan. Kemudian sakit kepala, sering muntah ya, sering muntah. Kemudian ada pembengkakan dan rasa nyeri yang terus-menerus pada tulang ataupun sendi. Misalnya kemudian ada gumpalan atau benjolan ya di bagian tubuh tertentu. Kemudian tadi ya demam berulang, dan ketika sudah diberikan antipiretik tidak ada perubahan. Kemudian adanya memar atau perdarahan yang berat yang tidak perdarahannya tidak segera berhenti. Kemudian pucat dan lelah berkepanjangan, ini harus dicurigai ya, untuk dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kondisi penyakit yang dialami oleh anak tersebut. Untuk penegakan diagnosisnya, teman-teman perlu tahu ya. Yang pertama pasti ada pemeriksaan tanda-tanda vital, itu pasti dilakukan. Kemudian ada tentunya tes lab. Nah, tes lab ini dilakukan ya, diantaranya pasti ada uji darah lengkap meliputi trombosit, sel darah merah, sel darah putih, dan parameter lainnya. Kemudian fungsi renal, fungsi ginjal, dan fungsi hati, juga laktat dihidrogenase. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan penunjang yang lainnya seperti pemeriksaan radiologi, X-ray, CT scan, MRI, dan juga beberapa jenis pemeriksaan radiologi yang lainnya. Kemudian bisa juga dilakukan biopsi jaringan atau tadi ya evaluasi patologi tadi yang sudah kita bahas, yaitu dengan cara mengambil sampel tadi misalnya ditemukan ada benjolan atau gumpalan di area tubuh tertentu, itu bisa kita periksa ya, sampel dari tumor, sel tumornya bisa diambil, kemudian bisa dievaluasi apakah dia termasuk tumor ganas ataupun tumor jinak. Nah, evaluasi ini juga bisa dilakukan misalnya gumpalan dari atau benjolan tadi ya, pertama diambil terlebih dahulu melalui operasi ya, setelah dioperasi sel tumornya diambil sampel dari sel tumor tersebut, kemudian dievaluasi apakah dia termasuk sel tumor yang jinak atau sel tumor yang ganas. Nah, untuk melakukan evaluasi patologi itu teman-teman, ini harus ditunjang ya dengan ilmu sitogenetik, yaitu ilmu ya yang mempelajari tentang sel dan juga genetikanya. Nah, biasanya ini dilakukan bukan oleh farmasis ya, untuk pemeriksaan untuk penegakan diagnosis ini tentunya dilakukan di laboratorium oleh ahli patologi anatomi. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan marker tumor. Nah, ini biasanya include ke tes lab ya, tes laboratorium. Ada beberapa jenis atau banyak jenis marker tumor yang bisa dilihat, biasanya langsung sekalian dengan cara pengambilan sampel darah dari pasien. Nah, dari
Pemeriksaan yang sudah dilakukan, kemudian akan dilakukan determinasi stadium kanker. Apakah kanker yang dialami oleh pasien itu termasuk stadium awal atau stadium lanjut. Misalnya ada sistem TNM ya, ini contohnya. Nanti akan kita bahas sistem TNM ini biasanya berlaku untuk kanker payudara. Selain pada kanker payudara, sistem TNM ini juga bisa diterapkan untuk kanker yang lainnya. Misalnya di layar teman-teman bisa lihat untuk kanker kolorektal, ya, kolon dan juga rektum. Nah, sistem TNM itu apa? T yang pertama itu ya, huruf pertama T itu singkatan dari primary tumor, ya. N, ya, N itu singkatan dari nodes, ya, regional lymph nodes. Sedangkan M adalah metastasis. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini sistem TNM ini. Jadi misalnya biasanya ya pada diagnosis yang telah dilakukan oleh dokter, ini akan tertulis misalnya T1N0 M1 misalnya seperti itu, atau T0 N1 M1 misalnya seperti itu. Nah, sistem TNM ini biasanya akan menjadi rujukan ya untuk menentukan terapi yang akan diberikan kepada pasien. Kita lihat misalnya TX. Nah, TX ini maksudnya apa? TX itu artinya tumor itu tidak bisa dideteksi. Artinya bisa jadi tidak ditemukan adanya pertumbuhan sel tumor ya pada pasien. Kemudian T0 ya, T0 ini juga sama ya, tidak ada tumor yang bisa ditemukan pada pasien. Kemudian TIS ini menunjukkan adanya karsinoma in situ. Artinya apa tadi? Karsinoma in situ ya, jadi ditemukan adanya pertumbuhan sel yang abnormal, jadi adanya tumor di jaringan tertentu pada salah satu jaringan saja biasanya. Kemudian ada T1 ya. T1 itu artinya adalah tumor invade submukosa ya, artinya tumor itu berada atau mulai menembus jaringan atau lapisan di bawah lapisan epitel. Jadi saya ulangi teman-teman, untuk TIS tadi untuk karsinoma in situ itu ada pertumbuhan atau penumpukan massa sel yang tidak normal di lapisan epitelium ya dari suatu jaringan ya di lapisan epitel. Kemudian jadi misalnya seperti ini. Ya, di sini ya, misalnya lapisan epitel itu ada di lapisan yang paling luar. Ya, sehingga untuk TIS itu ada karsinoma in situ di lapisan epitel. Kemudian T1 itu artinya adanya tumor yang mulai ya, yang terletak gitu ya di lapisan submukosa. Lapisan submukosa ini terletak lebih dalam ya di bawah dari lapisan epitel. Kemudian kalau T2 ini jaringan tumornya berada pada muscularis propria, yaitu lapisan di bawah lapisan submukosa. Nah, begitu seterusnya ya dengan T3, dan kalau T4 itu artinya tumor itu sudah mulai menyerang gitu ya, atau mulai berpindah ke bagian organ tubuh yang lainnya. Kemudian kalau N nih ya, N ini menunjukkan adanya sel tumor ya, penyebaran tumor di kelenjar getah bening atau lymph nodes. Ya, untuk kelenjar getah bening itu di dalam tubuh kita itu ada pada berbagai bagian ya, ada banyak.
Ya, kalau NX itu menunjukkan bahwa sel tumor pada area kelenjar getah bening itu tidak bisa di-assess atau tidak terlihat begitu ya. Kalau N0 ini sudah confirm ya, sudah dapat betul-betul terkonfirmasi bahwa tidak ada penyebaran sel tumor ya, sel kanker ke uh, kelenjar getah bening ya. Jadi sudah betul-betul bisa dipastikan tidak ada penyebaran sel kanker atau metastasis ke kelenjar getah bening. Kemudian N1 ini menunjukkan adanya metastasis pada 1 sampai 3 kelenjar getah bening ya, 1 sampai 3 bagian kelenjar getah bening. Kemudian N2 ya, N2 ini menunjukkan adanya metastasis pada 4 atau lebih ya dari kelenjar getah bening. Nah, kalau N hanya sampai 2 ya, T tadi ada sampai 4. Kemudian distant metastasis ini digambarkan dengan huruf M atau disingkat M ya. Ini menggambarkan seberapa jauh metastase dari sel kanker. Ya, jadi MX itu tidak ada metastase, artinya sel kankernya belum berpindah ke organ yang lain. Kemudian ada M0, M0 itu tidak ada jarak yang berarti ya, tidak ada metastase. Kemudian M1, M1 ini ditemukan adanya metastase. Jadi misalnya awalnya ternyata setelah dilakukan evaluasi kanker berawal di breast cancer ya, di payudara, kemudian ditemukan juga di ketiak misalnya. Nah, itu berarti sudah termasuk ke M1 ya. Jadi ada penyebaran sel kanker ke area tubuh yang lainnya. Nah, ini lanjutan dari slide sebelumnya, artinya ini adalah staging dari contoh yang sebelumnya tadi ya, di slide sebelumnya adalah kanker kolorektal. Jadi kapan suatu kanker gitu ya, diagnosis kanker dikatakan stadium awal atau stadium akhir atau misalnya stage 1, stage 2 gitu ya. Nah, ini yang dicontohkan di slide ini adalah untuk kanker kolorektal ya. Jadi ada beberapa stadium 0, 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, dan stadium 4. Nah, stage 0 itu dikatakan di sini T-nya IS, kemudian N-nya 0, dan M-nya 0. Kemudian stadium yang sudah lanjut di sini ya, stadium yang sudah lanjut, ini misalnya kita lihat di stadium 4, ini T-nya berapapun ya, T-nya T berapapun, kemudian N-nya berapapun ya, sedangkan M-nya adalah M0. Dari slide sebelumnya yang tadi sudah kita bahas, teman-teman bisa menarik kesimpulan ya bahwa semakin besar angka yang dituliskan di bawah huruf T, N, atau M ini ya. Nah, ini bisa menunjukkan tingkat keparahan dari sel kanker. Ya, jadi semakin tinggi angkanya, maka menunjukkan keparahannya juga meningkat. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang terapi kanker. Nah, untuk terapi kanker itu bisa dilakukan dengan operasi, ya, kemudian bisa dengan radiasi, kemoterapi, ataupun menggunakan produk-produk biologi. Ya, kita akan coba membahas satu persatu dari 4 jenis terapi kanker yang telah disebutkan. Nah, teman-teman di sini teman-teman melihat grafik ya atau kurva. Dari kurva ini menunjukkan teman-teman lihat grafik utamanya ya di sini yang ke atas, grafik yang ke atas ini ya, ini menunjukkan pertumbuhan sel tumor yang tidak atau belum diterapi. Nah, kemudian ya apabila
pasien mendapatkan terapi, ini yang pertama menggunakan kemoterapi A misalnya di sini. Grafik yang tadinya ini bisa naik ke atas sana ya, menggunakan kemoterapi ini kurvanya bisa turun ya. Turun meskipun ini belum menjamin bahwa sel kanker tersebut akan hilang. Jadi kurvanya masih bisa naik turun di sini digambarkan seperti itu. Maka biasanya kemoterapi itu dilakukan dengan berbagai siklus atau beberapa siklus ya, tidak hanya diberikan sekali. Ya, mengapa demikian? Diharapkan ini ya kurvanya, kurva pertumbuhan sel tumor itu, mohon maaf sebentar, pertumbuhan sel tumor itu bisa terus turun ya, seperti yang digambarkan di grafik yang turun ini ya. Jadi pertumbuhan sel tumornya memang masih bisa naik turun, namun pada akhirnya bisa dikontrol hingga pertumbuhan sel kankernya 0 gitu ya. Nah, untuk terapinya tadi di slide sebelumnya dikatakan pertama bisa dengan surgery ya, atau operasi pembedahan. Nah, sekali lagi saya sampaikan untuk operasi ini hanya bisa dilakukan untuk kanker-kanker yang padat ya, solid cancer. Jadi biasanya misalnya ditemukan adanya tonjolan atau benjolan gitu ya di area tertentu, organ tubuh tertentu. Nah, misalnya saja pada kasus kanker payudara, ditemukan ada tumor di payudara, maka bisa dilakukan pembedahan ya, surgery untuk mengambil sel tumor tersebut. Dengan catatan sel tumornya masih dalam stadium yang jinak ya, stadium awal. Setelah itu baru dilakukan ya, bisa radiasi ataupun juga kemoterapi ya, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan sel-sel kanker yang mungkin belum habis ya, belum ikut terambil pada saat dilakukan operasi. Nah, kemudian ini adalah siklus sel pada umumnya dan juga contoh anti kanker. Sebetulnya ini sudah teman-teman pelajari juga pada mata kuliah farmakologi 2. Jadi untuk siklus sel ini suatu sel ya, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita pasti akan melewati fase atau siklus mitosis ya, siklus mitosis. Ada siklus fase S, G1, G2 begitu ya. Nah, untuk obat-obat kanker itu bekerja pada siklus ini. Nah, kita coba lanjut ke berikutnya. Nah, teman-teman, efek farmakologi dan juga efek samping, kalau teman-teman ingat ini juga sudah pernah kita bahas ya ketika teman-teman belajar obat-obat kanker di mata kuliah farmakologi 2. Untuk obat-obat anti kanker ini memiliki efek samping yang cukup berat ya. Jadi karena efek dari obat-obat kanker ini pada intinya adalah dia akan menghentikan pertumbuhan sel yang abnormal. Jadi sel kanker itu sifatnya cepat membelah, cepat memperbanyak diri. Oleh karena itu, untuk sel-sel yang lainnya yang juga dengan cepat bisa membelah atau memperbanyak diri, sel-sel yang bisa melakukan regenerasi sendiri gitu ya, itu juga biasanya akan dipengaruhi. Sehingga penggunaan obat-obat kemoterapi biasanya akan memiliki efek samping seperti kerontokan rambut gitu ya, karena pertumbuhan sel rambut yang juga cepat gitu ya, itu juga akan terpengaruh oleh adanya obat-obat anti kanker, karena obat-obat anti kanker itu belum bekerja secara spesifik, jadi dia tidak hanya menghambat pertumbuhan sel kanker saja, namun juga menghambat pertumbuhan sel-sel tubuh yang lainnya.
Nah, selain itu ya sel kanker obat-obat anti kanker itu juga akan berpengaruh ke sel yang lainnya, misalnya di gastrointestinal. Dia akan menghambat regenerasi sel epitel yang ada di gastrointestinal sehingga bisa menyebabkan diare. Kemudian di bagian reproduksi, saluran reproduksi gitu ya. Pada normalnya, fungsi normalnya, organ-organ reproduksi itu akan memproduksi sel-sel sel kelamin ya, baik sperma ataupun ovum pada perempuan. Nah, itu juga akan terganggu oleh adanya penggunaan obat-obat anti kanker. Demikian halnya juga di sumsum tulang belakang. Ya, di sumsum tulang belakang di sini ada gangguan produksi. Ya, kalau teman-teman ingat bahwa darah itu diproduksi di sumsum tulang belakang. Nah, itu juga dapat terganggu oleh adanya obat-obat anti kanker. Obat anti kanker juga akan bisa mempengaruhi kelenjar getah bening ya, yang mana kelenjar getah bening ini berfungsi untuk salah satunya ya sebagai imunitas tubuh, sehingga biasanya pasien-pasien kanker yang mendapatkan terapi obat anti kanker juga akan mengalami penurunan fungsi imunitas tubuhnya selama dia masih mendapatkan kemoterapi. Nah, kemudian kita akan mengenal dua jenis kemoterapi. Ada kemoterapi terapeutik ya, ada kemoterapi neoadjuvan. Nah, teman-teman bisa baca di sini kalau kemoterapi terapeutik itu adalah kemoterapi yang ditujukan sebagai satu-satunya pilihan untuk keganasan yang telah menyebar atau keganasan yang tidak memiliki pilihan terapi lain. Jadi biasanya kemoterapi terapeutik ini misalnya diberikan untuk pasien-pasien dengan leukemia atau kanker-kanker yang solid. Kanker-kanker yang liquid gitu ya, bukan yang solid, yang mana untuk kanker solid itu first line-nya biasanya dilakukan pembedahan. Atau juga untuk beberapa kondisi, misalnya sudah di stadium akhir ya teman-teman, itu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien bisa dilakukan kemoterapi terapeutik ini ya, karena bisa jadi sudah tidak memungkinkan dilakukan operasi atau pembedahan. Kemudian ada istilah kemoterapi neoadjuvan, yaitu kemoterapi yang diberikan sebelum pembedahan untuk mengecilkan ukuran tumor misalnya, sehingga lebih mudah untuk dilakukan pengangkatan tumor. Kemudian tadi neoadjuvan ya, ini ada kemoterapi adjuvan, yaitu kemoterapi yang diberikan ya setelah pembedahan. Tujuannya adalah untuk mengurangi penyebaran sel kanker. Jadi tadi ya, misalnya ternyata pada saat pembedahan belum semua sel tumor yang terangkat, maka bisa diberikan kemoterapi tambahan ya, kemoterapi adjuvan. Biasanya diberikan selama 5-7 siklus. Ya, ini tujuannya adalah untuk betul-betul menghilangkan sel kanker yang masih tersisa. Kemudian ada kemoterapi paliatif. Nah, kalau kemoterapi paliatif ini adalah jenis kemoterapi yang diberikan dalam jangka panjang yang tujuannya hanya paliatif, atau kita sudah tahu ya, misalnya stadium kanker yang dialami pasien ini sudah stadium akhir, kemudian tidak ada lagi pilihan lain ya, misalnya teman-teman karena sudah metastase, sel kankernya sudah mengalami metastase ke banyak organ yang ada pada tubuh pasien, sehingga sulit untuk disembuhkan begitu ya secara medis, maka diberikan kemoterapi paliatif yang tujuannya adalah hanya untuk memperbaiki kualitas hidup dari pasien begitu. Nah, kemudian ini ada regimen kemoterapi tunggal yang ini contoh secara umum ya teman-teman, beberapa contoh obat-obat anti kanker dan juga bagaimana dosisnya. Sekali lagi, kalau teman-teman ingat ya, dosis untuk obat-obat anti kanker ini harus disesuaikan dengan luas permukaan tubuh dari pasien. Jadi kita harus menghitung dulu
Untuk tahu dosisnya, kita harus tahu dulu berapa berat badan pasien, berapa tinggi badan pasien. Dari situ kita bisa hitung berapa luas permukaan tubuhnya, ya. Sehingga di sini misalnya contohnya ada obat siklofosfamid gitu ya. Ini adalah obat yang termasuk dalam alkylating agent atau senyawa pengalkilasi. Dosis dan aturan pakainya 400 sampai 1000 mg per meter persegi. Artinya nanti kita harus tahu dulu berapa berapa luas permukaan tubuh pasien, ya. Kemudian kita kalikan dengan dosisnya ini. Nah, tentunya untuk kemoterapi ya diberikan secara intravena selama 1 jam, ya 1 jam atau bisa lebih. Nah, ini siklus diulang setiap 21 sampai 28 hari. Jadi dikatakan satu siklus itu ya teman-teman, itu artinya kurang lebih 21 sampai 28 hari itu satu siklus. Artinya biasanya pada algoritma masing-masing jenis kanker itu ada aturannya ya. Misalnya siklofosfamid diberikan selama 7 siklus. Berarti siklofosfamid diberikan ya sebanyak 7 kali dengan jeda waktu 21 sampai 28 hari begitu. Nah, ini kemudian contoh yang selanjutnya misalnya ada doxorubicin, kemudian fluorouracil. Ini teman-teman bisa lihat ya, bisa dibaca nanti di slide-nya untuk dosisnya berapa ya, kemudian diberikannya pasti secara intravena, kemudian siklusnya sama ya 21 sampai 28 hari. Nah, ini beberapa contoh regimen kemoterapi yang lainnya. Jadi biasanya beda jenis kanker, maka regimen kemoterapi yang diberikan juga akan berbeda. Nah, biasanya teman-teman kemoterapi untuk kanker itu diberikan secara kombinasi. Nah, kenapa? Tujuannya ya untuk terapi kombinasi ini tentunya diberikan dari golongan obat yang berbeda ya. Jadi tidak dari satu golongan sehingga diharapkan memiliki aktivitas farmakologi yang berbeda. Kemudian toksisitas pada organnya juga berbeda. Dan diharapkan dengan pemberian obat secara kombinasi ini memiliki efek yang sinergis. Jadi sama-sama kuat ya, sama-sama kuat untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker. Jangan sampai obat yang diberikan, kombinasi obat yang diberikan itu justru memiliki efek yang berlawanan. Kemudian yang harus diperhatikan adalah obat-obat kemoterapi kombinasi ini harus ya tidak menyebabkan interaksi obat. Jadi harus kita pastikan dulu bahwa kombinasi kemoterapi yang diberikan tidak saling berinteraksi. Kemudian mekanisme kerja obat. Kalau teman-teman ingat ya, mekanisme kerja obat di sini sudah pernah kita bahas di mata kuliah farmakoterapi, farmakologi 2. Ya, ada analog purin, ada analog pirimidin gitu ya, sehingga dia beberapa obat ini yang termasuk dalam analog purin ataupun pirimidin dia bisa memiliki struktur yang mirip dengan purin ataupun pirimidin sehingga dia bisa menghentikan replikasi dari sel. Nah, nanti beberapa contoh obatnya juga bisa teman-teman pelajari sendiri. Nah, kemudian untuk terapi kanker itu juga bisa diberikan terapi hormonal. Contohnya pada kasus breast cancer ya. Jadi terapi hormonal ini bekerja dengan menghalangi efek estrogen pada sel kanker ya, atau menghalangi produksi estrogen dalam tubuh sehingga pertumbuhan sel kanker pada kasus breast cancer itu bisa ditekan. Nah, untuk terapi hormonal ini ada SERM ya, ada analog LH ataupun RH.
Jadi untuk SCRM dia bisa mengubah struktur dari reseptor estrogen sehingga estrogen tidak dapat berikatan dengan reseptornya. Jadi dia mengikuti prinsip antagonis kompetitif ya. Sedangkan untuk SERD bekerja dengan cara mengurangi jumlah reseptor estrogen pada payudara sehingga dapat mengurangi pengikatan estrogen pada reseptornya. Jadi dengan mengurangi jumlah reseptor estrogen ini, maka akan dapat pula menurunkan jumlah pertumbuhan dari sel kanker. Kemudian untuk terapi hormonal yang kedua, dia berfungsi sebagai analog LHRH. Dia akan menempati reseptor LHRH pada kelenjar pituitary sehingga akan menghambat pelepasan FSH dan juga LH. Yang mana kedua hormon ini juga berpengaruh terhadap secara hormonal ya, berpengaruh terhadap pertumbuhan sel kanker payudara. Ini adalah contoh regimen terapi hormonal pada breast cancer nih ya teman-teman. Jadi biasanya terapi ini diberikan sebagai tambahan, pasien tetap melakukan kemoterapi, namun selain kemoterapi menggunakan obat-obat anti kanker, pasien juga akan mendapatkan terapi hormonal gitu. Nah ini adalah contoh golongannya, aromatase inhibitor, kemudian ada antiestrogen, kemudian ada analog LHRH. Ini adalah contoh obatnya dan juga dosisnya yang teman-teman nanti bisa baca sendiri. Kemudian ada terapi bertarget, ini menggunakan antibodi monoklonal ya teman-teman. Ada trastuzumab, kemudian bevacizumab. Ini adalah antibodi monoklonal. Jadi tujuannya terapi menggunakan obat-obatan ini ditargetkan langsung pada gen ya, pada gen yang menyebabkan tadi misalnya ada mutasi genetik, kemudian protein atau lingkungan jaringan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari sel-sel kanker. Jadi ini targetnya langsung pada gen yang rusak tadi ya. Terapi ini akan menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, namun membatasi kerusakan pada sel normal. Ya, ini salah satu kelebihan dari antibodi monoklonal. Namun tentunya biasanya terapi menggunakan antibodi monoklonal ini membutuhkan kondisi yang khusus ya pada pasien ya. Pasien harus dapat menerima antibodi monoklonal ini dengan baik. Misalnya pasien tidak ada komorbid lain selain kanker dan juga tentunya membutuhkan biaya yang juga akan lebih mahal. Sebelum dilakukan kemoterapi, pasien bisa dilakukan premedikasi dengan kortikosteroid, antagonis H1 ataupun antagonis H2 ya teman-teman, supaya mengurangi ya kejadian hipersensitivitas yang diakibatkan oleh obat-obat kemoterapi. Ya, jadi ini bisa dilakukan dan juga biasanya pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi menggunakan anti kanker beberapa obat anti kanker itu bisa menyebabkan mual dan muntah yang hebat ya, sehingga setelah proses kemoterapi selama menunggu siklus berikutnya pasien akan mendapatkan berbagai jenis suplemen ataupun obat juga ya untuk membantu mengurangi efek samping ya, misalnya mual muntah itu umum terjadi pada pasien kemoterapi. Jadi biasanya pasien juga diberikan obat anti mual muntah. Kemudian suplemen yang diberikan biasanya untuk meningkatkan fungsi hepar ya, karena pada umumnya obat-obat anti kanker itu bisa menurunkan fungsi hepar. Nah, ini ya beberapa tadi jenis obat bisa diberikan kepada pasien selama menunggu kemoterapi pada siklus berikutnya, karena pasien biasanya mengalami nyeri hebat, kemudian mual muntah, stomatitis, diare, konstipasi gitu ya, depresi, kemudian gangguan hati. Ini sering terjadi pada pasien setelah melakukan kemoterapi.
ya, sehingga diperlukan obat-obatan ya ataupun suplemen yang bisa membantu memperbaiki kondisi-kondisi ini ya. Jadi diberikan terapi suportif. Nah, kemudian teman-teman untuk kemoterapi yang dilakukan pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal itu perlu penurunan dosis atau penyesuaian dosis ya pada pasien dengan gangguan ginjal. Kenapa? Karena ginjal merupakan tempat ekskresi yang mana obat-obat sitostatik ini kalau tidak bisa diekskresikan, dia akan menumpuk di dalam tubuh, maka toksisitasnya akan meningkat. Ya, dikhawatirkan efek sampingnya akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, pada pasien dengan gangguan ginjal perlu penyesuaian dosis obat-obat anti kanker. Ya, jadi kita lihat ya, kalau teman-teman masih ingat, untuk menyesuaikan dosis kita harus tahu berapa serum kreatinin dari pasien dengan gangguan ginjal tersebut. Dari situ kita hitung berapa clearance kreatininnya, maka kita bisa menentukan ya, dari guideline biasanya sudah ada pedomannya berapa persen penurunan dosis ya yang harus diterima pasien kemoterapi. Demikianlah untuk pasien-pasien dengan gangguan liver ya, baik gangguan liver yang terjadi memang karena misalnya pasien ada bawaan gangguan liver, atau gangguan liver yang terjadi akibat terapi kanker. Jadi misalnya pasien sudah mendapatkan kemoterapi pada siklus pertama, biasanya untuk mendapatkan kemoterapi pada siklus kedua, pasien akan melakukan cek lab dulu ya. Dari cek lab akan diketahui parameter apa saja yang mungkin tidak normal. Nah, biasanya SGOT, SGPT pasien itu menunjukkan ya adanya gangguan dari fungsi hati. Jadi bisa meningkat tajam kadar SGOT, SGPT-nya. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu efek samping dari obat-obat anti kanker. Sehingga pada kondisi yang demikian tersebut, ya biasanya ketika ditemukan fungsi ginjalnya belum normal akibat penggunaan obat-obat anti kanker, maka pemberian kemoterapi itu biasanya akan ditunda terlebih dahulu. Kemudian pasien diberikan suplemen tambahan untuk bisa menormalkan kembali fungsi livernya. Baru setelah fungsi livernya nanti normal gitu ya, maka kemoterapi siklus selanjutnya bisa diberikan. Nah, berbeda dengan pasien dengan komorbid ya, artinya gangguan livernya memang sudah ada sejak sebelum diberikan obat-obat anti kanker, maka perlu juga dilakukan penyesuaian dosis. Kenapa hal-hal tadi yang saya jelaskan tadi perlu dilakukan ya, karena hati merupakan tempat metabolisme dari obat-obat yang masuk ke dalam tubuh kita ya teman-teman. Artinya ketika suatu obat masuk ke dalam tubuh, dia akan dimetabolisme melalui organ hati. Proses metabolisme ini adalah proses awal ya untuk eliminasi obat. Jadi mengubah obat-obat aktif menjadi metabolitnya yang cenderung lebih tidak aktif, dan mengubah sifat lipofilisitasnya menjadi hidrofil ya, sehingga obat akan mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ketika terjadi gangguan hati, maka metabolisme obat akan juga terganggu, sehingga sangat dimungkinkan terjadi peningkatan atau penumpukan zat aktif dalam tubuh yang kemudian tentunya akan memberikan efek toksik yang besar ya untuk pasien. Sehingga perlu penyesuaian dosis untuk pasien-pasien dengan gangguan hati. Jadi untuk gangguan hati kita bisa melihat dari kadar bilirubinnya ya. Kalau tadi parameter yang dilakukan untuk penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan ginjal kita bisa melihat dari serum kreatininnya. Untuk pasien dengan gangguan hati kita bisa lihat, kita bisa cek dari berapa kadar bilirubin dari pasien.
Ya, dari situ nanti akan ada guideline-nya, ada panduannya. Misalnya di sini untuk doxorubicin, jika kadar bilirubin pasien itu lebih dari 1,5 mg per desiliter, maka dosis doxorubicin kita turunkan setengahnya. Nah, ini ada sudah biasanya sudah ada algoritmanya, sudah ada panduannya berapa persen kita harus melakukan penurunan dosis. Nah, dalam pemberian kemoterapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama, kita harus melakukan evaluasi regimen kemoterapi. Ya, jadi setelah pemberian siklus kita lakukan evaluasi untuk memastikan ya ketepatan dosis dan juga rute pemberian. Kemudian setelah siklus dan sebelum masuk ke siklus selanjutnya dilakukan tes darah lengkap. Ya, ini untuk mengetahui salah satunya bagaimana fungsi organnya. Kemudian perlu penyesuaian dosis ya pada pasien dengan gangguan liver dan juga gangguan ginjal. Kemudian diberikan terapi antiemetik ya, mual muntah yang memang diperlukan. Ini juga biasanya sudah ada guideline-nya. Obat-obat anti kanker itu ada yang bisa menyebabkan kondisi mual muntah yang berat, ada yang ringan begitu ya. Maka obat antiemetiknya yang diberikan juga sesuai dengan derajat keparahan mual muntah yang dialami oleh pasien. Kemudian apakah pasien perlu mendapatkan terapi pencegahan gitu ya? Itu juga perlu di-assessment, perlu kita nilai. Kemudian adanya potensi interaksi obat itu juga harus kita pertimbangkan. Kemudian dalam memberikan kemoterapi kita harus menerapkan prinsip ya safe handling. Jadi penanganan obatnya itu juga harus hati-hati dan juga penanganan limbahnya juga harus hati-hati ya, karena obat-obat sitostatika itu jangan sampai terpapar ya ke lingkungan ya, karena kan bisa menyebabkan kondisi yang lebih berbahaya. Nah, untuk monitoring, teman-teman ketika kita membahas monitoring, pasti monitoring itu meliputi dua hal, yaitu monitoring efikasi ya, monitoring efikasi dan juga monitoring toksisitas atau efek sampingnya. Nah, untuk monitoring efikasi yang bisa dilakukan adalah dengan CT scan atau pemeriksaan yang lainnya, misalnya pemeriksaan radiologi gitu ya, untuk melihat respon dari obat kemoterapi yang kita berikan. Misalnya apakah ada pertumbuhan tumor lagi atau tidak, apakah tumor yang diangkat itu kemudian muncul pertumbuhan tumor lagi atau tidak, itu bisa kita lakukan ya dengan pemeriksaan CT scan atau model pemeriksaan yang lainnya ya. Kemudian selain itu juga kita lihat manifestasi klinis yang muncul pada pasien itu membaik atau tidak. Kemudian untuk monitoring toksisitas tentunya bisa kita amati dari pemeriksaan lab darah lengkap dan juga pemeriksaan lab dari parameter yang lainnya. Kemudian apabila memang ditemukan adanya efek samping yang tidak tertangani gitu ya, maka kita bisa menurunkan dosis atau bahkan menghentikan terapi sementara waktu ya jika diperlukan. Nah, untuk selanjutnya ini teman-teman nanti mungkin bisa baca sendiri ya, ada beberapa obat kanker dan juga mekanismenya. Ini sengaja saya lakukan di akhir karena sebetulnya kita sudah banyak membahas tentang mekanisme obat-obatan ini. Ya, ini beberapa contohnya, nanti teman-teman bisa sambil baca-baca ya, contoh obatnya, Paclitaxel misalnya, ya, Sepsel. Nanti di sela-sela bisa sambil. Baik, demikian mungkin ya teman-teman untuk pembahasan kita terkait dengan farmakoterapi kanker. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Apabila ada pertanyaan, boleh teman-teman sampaikan di kolom komentar ataupun secara pribadi ya melalui WhatsApp
atau di forum yang lainnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.